Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Share lagi kegiatan hari ini. Nah, kegiatan kali ini di pagi hari, ini hari Selasa ya teman-teman. Jadi di pagi hari ini saya mau masak beberapa macam untuk sarapan dan bekal. Jadi di pagi ini saya ada masak sayur bening bayam, dan kemudian ada buat sambal goreng ikan patin, sambal goreng telur puyuh sama ikan asin, ikan sepat, kemudian ada buat sambal tuk-tuk. Karena memang seleranya berbeda-beda ya, dan maunya juga berbeda-beda, jadi masaknya juga berbeda-beda. Itulah resikonya ya teman-teman, kalau di rumah ini banyak banyak keinginan gitu. Untuk yang ini maunya masak ini, dan yang ini masak ini. Jadi yang tukang masak ini yang bingung ya, menunya itu macem-macem lah pokoknya. Makanya di pagi ini saya bangunnya tuh agak cepet gitu ya, sebelum subuh saya udah bangun, dan kebetulan saya lagi nggak sholat ya, jadi saya bisa lebih cepat untuk masak. Dan tadi udah selesai ya untuk sayur bening bayam, karena memang di dalam kulkas juga tinggal sayur bayam yang ada, jadi saya masak aja. Dan setelah masak sayur bayam dilanjutkan lagi, ini saya lagi giling cabai hijau sama bawang merah, bawang putih. Ini mau saya buat sambal tuk-tuk teman-teman, sambal tuk-tuk ala-ala saya lah ya. Karena kemarin itu saya ada dikasih ikan salai sama ibu mertua, kayak ikan asap gitu. Jadi ini mau saya buat sambal tuk-tuk seperti ini. Ikannya saya tokok-tokok di atas cabai yang udah saya gilingkan. Karena di tempat saya saat ini lagi musim ikan ya. Sejak habis banjir kemarin, ini kan sekarang udah surut ya, udah kering. Jadi ikan itu berlimpah teman-teman, banyak banget ya. Kalau untuk mancing sebentar aja itu bisa dapat banyak. Dan ini hasil tangkapan dari adik ipar saya ya teman-teman, waktu mancing beberapa hari dan dapatnya itu banyak terus. Jadi kan kalau untuk dimasak terus gitu ya, mau digoreng, mau digulai atau diapain itu kan muak ya makan ikan setiap hari. Nah, jadi ibu mertua saya itu punya ide gitu ya, punya inisiatif untuk disalai atau diasap. Jadi kalau ikannya udah disalai atau diasap kan bisa lebih tahan lama, bisa untuk berbulan juga tahan ya kalau kita simpan di dalam kulkas. Kalau nggak disalai kan paling-paling seminggu udah busuk gitu ya. Jadi kalau udah disalai, ikannya itu bisa tahan beberapa lama. Oke, udah selesai saya tadi buat sambal tuk-tuknya. Dilanjutkan lagi, saya tadi goreng ikan patin. Dan sambil menunggu ikan patinnya mateng, saya mau ngisiin air minum dulu nih ke dalam botol-botol punya anak-anak dan pak suami. Untuk air minumnya saya taruh di dalam ember seperti ini ya teman-teman, supaya lebih gampang dan mudah untuk ngambil air minumnya. Karena kan kami minumnya pakai teko ya, atau pakai ceret, nggak di dispenser. Di dispenser juga ada, tapi untuk air panas saja. Kalau untuk air minum kan kalau ngambilnya langsung dari dispenser itu kan lama ya, makanya saya taruh di dalam ceret aja atau di dalam teko. Nah, ini udah selesai, saya masukin air ke dalam botol. Lanjut lagi nih, saya mau masak ya. Saya pakai tungku dua-duanya supaya lebih cepat, karena hari udah mulai terang dan udah siang. Jadi di sini saya masak pakai 2 tungku. Di tungku sebelah masih saya masih goreng ikan patin, dan yang di tungku satu lagi saya numiskan sambal untuk sambal tuk-tuk tadi. Kalau buat sambal seperti enak teman-teman, apalagi ikannya itu kan ikan hidup ya, yang memang bukan ikan mati yang udah lama mati gitu. Ikannya memang baru dapat, kemudian diasap itu ikannya enak, ikannya manis gitu rasanya.
Dan ini saya masaknya nggak yang terlalu lama kali gitu ya, karena kalau lama-lama nanti cabenya itu bisa hitam, makanya saya numisnya itu sebentar aja. Dan di sini saya nggak pakai garam lagi ya teman-teman, karena tadi kan waktu menggilingnya udah saya kasih garam. Jadi ketika numisnya saya nggak kasih garam lagi, tinggal kasih kaldu jamur sama gula. Dan udah selesai untuk sambal tuk-tuknya. Lanjut lagi, ini saya goreng ikan patinnya ya, dan ini juga udah selesai untuk goreng ikan patinnya. Dilanjutkan lagi saya goreng ikan asin, dan untuk ikan asinnya juga nggak terlalu asin, jadi kalau untuk disambal nanti rasanya enak juga. Dan saya sini ikan asinnya nggak terlalu banyak ya yang digoreng, karena kan memang untuk bapak saya aja, jadi untuk sampai sore aja lah gitu. Ini udah selesai untuk goreng ikan asinnya. Dilanjutkan lagi saya goreng telur puyuh. Tadi telur puyuhnya udah saya rebus, jadi di sini saya goreng lagi supaya dia nggak terlalu lembek ya. Kalau digoreng lagi kan dia lebih mateng gitu rasanya. Dan saya goreng telur puyuhnya juga nggak terlalu lama, saya aduk-aduk sebentar lalu saya angkat. Udah selesai untuk goreng-goreng semuanya. Dilanjutkan lagi saya mau numiskan bumbu sambelnya ya. Saya juga pakai 2 tungku seperti ini biar dia cepet siap, karena kan sambelnya ada 2 macam ya. Yang satu untuk sambal goreng ikan patin, dan yang satu lagi sambal goreng telur puyuh sama ikan asin. Karena memang seleranya berbeda-beda, jadi masakannya juga berbeda. Oke deh teman-teman, lagi ngapain ini teman-teman ketika nonton video saya? Mohon maaf ya sebelumnya karena suara saya agak rada-rada berat gitu, karena memang saat ini di tempat saya ya lagi musim batuk pilek teman-teman, dan musim demam juga gitu. Jadi mungkin karena cuaca ya, pergantian cuaca, yang kemarin musim hujan, sekarang ini udah mulai jarang hujan, jadi batuk pilek itu semuanya ya pada kena. Apalagi di rumah ini semuanya ya, anak-anak saya, pak suami itu pada batuk pilek teman-teman. Ya alhamdulillahnya sih nggak demam ya, hanya batuk pilek aja. Makanya suara saya ini masih agak-agak berat gitu teman-teman. Semoga teman-teman nggak merasa terganggu lah ya dengan suara saya yang seperti ini. Oke deh, ini dilanjutkan lagi ya untuk sambal gorengnya. Ini yang saya masak ini sambal goreng untuk telur puyuhnya. Dan untuk sambal telur puyuhnya udah mateng. Ini untuk bapak saya nanti ya. Tapi nanti anak saya juga ngerasain ya teman-teman, ngambil juga untuk sarapan. Dan di sebelahnya saya masih masak untuk sambal ikan patinnya tadi ya. Kalau pagi-pagi masak banyak seperti ini agak repot ya teman-teman, tapi memang setiap paginya saya seperti ini ya. Memang masaknya itu bermacam-macam, karena kan memang masak untuk dari pagi sampai siang ya, sekalian untuk bekal. Jadi masaknya itu memang harus banyak teman-teman. Kalau masak sedikit nanti takutnya nggak cukup ya. Alhamdulillah ini udah selesai untuk sambal-sambalnya semuanya. Tinggal saya taruh-taruh di piring seperti ini. Jadi nanti kalau anak-anak dan pak suami sarapan tinggal ambil. Dan ini hasilnya tadi ya teman-teman. Dan ini untuk sambal telur puyuhnya saya taruh di mangkok aja. Ini kan untuk bapak saya nanti. Alhamdulillah banyak ya, cukup lah lauknya untuk sampai siang. Kalau bapak saya ini mungkin sampai sore lah ya, karena kan bapak saya makannya sendiri. Jadi nanti saya tinggal nambahin sayur bening bayamnya aja. Udah selesai semuanya, saya siap-siapin di atas meja. Dan di sini saya lagi nyiapin nasi, mau saya taruh di mangkok. Dan ini si adik juga udah pakai baju ya, tinggal pakai sepatu, pakai ikat pinggang. Tapi sebelumnya dia mau sarapan dulu. Dan ini udah selesai.
saya mau nyiapin bekalnya Pak suami dan Mbak Pina. Saya taruh di tempat bekal seperti ini. Kalau untuk punya Mbak Pina itu saya satuin aja ya sambelnya, karena kan sambelnya nggak berkuah dan nggak ada minyaknya, jadi saya satuin aja ke dalam nasi. Tapi kalau untuk Pak suami saya pisahin ya, karena ada sekatnya gitu di dalam tempat bekal, jadi saya taruh di dalam satu wadah juga tapi berpisah. Oke, udah selesai dan Pak suami, anak-anak juga udah pada berangkat. Dilanjutkan lagi nih, saya mau membereskan yang di dapur, semuanya berantakan ya, bekas makan tadi. Ini mau saya beres-bereskan, saya bersih-bersihkan, saya lap-lapin semuanya, dan saya juga udah sarapan. Jadi lanjut, saya mau membereskan semuanya ya. Kalau udah pada berangkat seperti ini, tinggal saya di rumah sendirian dan saya bisa lebih leluasa gitu ya untuk beraktivitas. Karena kalau masih ada yang di rumah itu saya mau membersihkan atau memberes-bereskan itu kurang nyaman gitu ya, kurang enak karena masih ada yang di rumah gitu. Jadi kalau udah berangkat semuanya, saya enak di rumah membereskan pekerjaan saya, merapikan semua yang berserakan. Dan setelah rapi di atas meja makan, dilanjutkan lagi. Ini saya mengelap-ngelapin kompor karena kompornya banyak kali minyak yang udah kena cipratan tadi ya waktu saya menggoreng-goreng. Ini mau saya lap-lapin juga di bawah kompornya karena ada tetesan minyak dan air. Udah selesai saya lap-lapin, lanjut nih saya tutup ya. Setelah beres untuk kompor, lanjut lagi saya di sini mau cuci piring teman-teman. Dan piringnya juga lumayan banyak, piring bekas sarapan dan masak tadi. Dan ada juga kualinya ya. Jadi di sini saya mau cuci piring dulu. Dan setelah cuci piring ini aktivitas saya masih ada lagi ya teman-teman. Jemur pakaian, kemudian sapu rumah dan lipat pakaian. Alhamdulillah cuci piringnya udah selesai. Dilanjutkan lagi saya mau jemur-jemur pakaian. Dan cuaca untuk pagi ini cerah ya, dan kelihatannya juga panas. Memang untuk saat ini dan akhir-akhir ini ya, cuaca di daerah saya itu memang jarang hujan teman-teman. Udah nggak pernah hujan lah pokoknya. Udah setiap harinya tuh panas terus. Dan nampaknya ini sih udah mau memasuki musim kemarau ya. Biasanya seperti itu sih, kalau udah mau dekat-dekat bulan Ramadan itu cuacanya udah mulai panas. Tapi walaupun panas tetap banyak angin teman-teman, jadi panasnya itu karena ada anginnya nggak yang terlalu panas sekali. Oke, udah selesai untuk jemur pakaian. Dilanjutkan lagi, di sini saya mau sapu-sapuin dapur. Sapu-sapu dapur ya, seperti inilah ya nyapunya. Dan setelah selesai nyapuin dapur, saya lanjut nyapu rumah yang di dalam.
Oke deh teman-teman, setelah nyapu tadi dan setelah saya selesai melipat pakaian, aktivitas saya di pagi hari ini selesai ya. Dan setelah ini saya mau beristirahat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga teman-teman gak pernah bosen, dan semoga teman-teman merasa terhibur dan bisa menjadi motivasi ya dengan nonton video saya ini, menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.